Hai guys, apa kabar? Aduh, mudah-mudahan kalian semuanya masih tetap terus ya selalu dalam keadaan sehat dan pastinya bersemangat ya. Nggak usah galau-galau lagi. Ya, hadapi aja semuanya ini dengan happy. Aduh ya. Oke, jadi untuk tema pembacaan tarot kali ini guys, temanya adalah kamu nggak akan sanggup melihatnya. Beginilah nasib seseorang yang kamu cintai saat ini. Waduh ya, kita akan lihat ada apaan tuh ya. Kondisi dia sekarang, bagaimana nasib dia sebenarnya ya. Kita akan kupas tuntas di sini ya. Oke, bagi teman-teman yang mau bergabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi coaching, kalian boleh banget langsung aja join ya. Klik aja link tautan WA, nomornya ada di bawah deskripsi video ini. Oke. Langsung saja ya. Kita mulai fokus ke pembacaan. Karena hari ini hari Minggu ya, jadi hawanya agak sedikit sepoi-sepoi. Kita cek lagi ya, kita cek-cek dulu. Bagaimanakah nasib dia seseorang yang kamu cintai saat ini? Bagaimanakah nasib dia seseorang yang kamu cintai saat ini? Bagaimanakah nasib dia seseorang yang kamu cintai saat ini? Aku juga penasaran gimana ya nasib dia si kucrut ini. Aduh, kita lihat terlebih dahulu. Wow, ya. Aku tuh ngerasa ya, akhir-akhir ini diri kamu tuh kayaknya sering banget ya overthinking sama dia, sehingga memicu terjadinya konflik batin atau pertengkaran yang tidak diinginkan. Nah, kenapa demikian? Karena yang aku rasakan ya, si kucrut ini emang akhir-akhir ini ya, kurangnya komunikasi dengan kamu. Nah, sedangkan kamu tuh juga butuh ya namanya kabar dari dia, perhatiannya, juga butuh kasih sayang. Tetapi itu ya, di akhir-akhir belakangan ini ya, kayaknya ada sesuatu hal yang memicu rasa overthinking kamu sehingga menimbulkan perdebatan yang terjadi di dalam hubungan kalian. Kenapa? Ya karena si kucrut ini nggak sadar-sadar gitu ya. Dia udah tahu bahwa sebenarnya pasangannya ini gampang overthinkingan gitu ya. Gampang negative thinking ya. Gampang panikan juga. Tapi tetap juga gitu nih. Orang tuh selalu cari gara-gara ya. Selalu mencari gara-gara yang menguji mental kesabaran kamu seperti saat ini. Nah ya, tiba-tiba aja gitu ya. Nih orang tuh biasanya selalu gitu ya. Di jam-jam seperti ini tuh teleponan sama kamu. Tapi saat ini kagak gitu ya. Biasanya dia sering banget memperhatikan kamu, tapi saat ini ya perhatian dia tuh kayak ala kadarnya doang ya, hanya sekedar formalitas. Nah, mamam tuh ya. Terus juga ya, yang membuat diri kamu merasa overthinking gitu, karena nih orang tuh selalu seolah-olah menghindar dari kamu. Kenapa sih ya? Emang gue ini setan ya yang harus lo hindarin? Kagak kan? Gue ini pasangan kamu. Kenapa gitu ya? Kamu sama aku tuh kayak pengennya menghindar terus, padahal kamu tuh sebenarnya nggak pengen aneh-aneh dari dia. Karena ya yang kamu inginkan tuh cuma satu ya. Kamu tuh setia, kamu tuh jujur, terbuka sama aku. Karena bagaimanapun juga ya, hargailah aku ini sebagai pasangan kamu agar aku tahu mengerti apa yang kamu hadapi ya. Kalau kamu diem-diem baik, apalagi gitu ya, rasa perhatian kamu kurang, ya wajar kalau aku uring-uringan ya. Kenapa? Karena OVT. Overthinking. Nah itu, tapi ini orang kagak sadar-sadar. Makanya kenapa kamu sama dia tuh akhir ini jadi berdebat gitu ya. Dan di sini memang yang aku lihat tuh ya, kamu tuh jadi ogah-ogahan gitu ya buat menghubungi dia. Kenapa? Karena percuma juga gitu ya. Chat kamu aja yang kemarin itu masih belum dia balas gitu ya. Jangankan telepon, chat pun tuh nggak dibalas. Nah makanya kenapa ya, daripada kamu terlalu effort gitu ya, sok-sok kesannya itu terlalu ngejar-ngejar dia ya. Ya udah mending kamu cuekin aja. Nah makanya kenapa di sini gitu kamu tuh ambil sikap diam. Tapi ini orang gitu kurang ajarnya ya. Bukannya ya didiemin, dia malah effort berusaha menghubungi kamu, kagak gitu. Nih orang juga malah diem-diem baik. Nah ya udah ya, pikiran kamu tuh jadi panik, ngalor ngidul nggak karu-karuan ya. Udah banyak masalah, ditambah lagi masalah si kucrut ini gitu ya. Tanggungan belum selesai sudah ada masalah baru ya. Hutang belum lunas ya. Ditambah lagi nih orang cari gara-gara. Aduh pusing juga ya.
Dan di sini emang yang aku lihat ya, sebenarnya kamu dan dia ini terlalu banyak perbedaan sifat dan karakter ya. Banyak sekali perbedaannya ya. Mulai dari dia yang egois sedangkan kamu sabar gitu. Kamu selalu ngertiin dia tapi dia nggak bisa ngertiin kamu. Kamu pun juga bisa menerima kekurangannya, tapi ini orang komplain terus ketika melihat kekurangan kamu. Nah ya, kurang sabar apa coba diri kamu menghadapi si dia ini ya, si Saiton kecil ini. Nah ya, udah diberikan seseorang seperti kamu, tapi tetap aja selalu salah di mata dia. Jadi bukan kamu yang error, tapi dia. Kenapa? Ya karena dia nggak bersyukur. Sudah diberikan seseorang seperti kamu, tapi tetap aja dikomplain. Nah ya udah ya, cara yang kamu ambil saat ini cara yang paling benar gitu ya. Dan di sini yang aku lihat di belakang kamu ya, ini orang tuh kayaknya dendam ya sama kamu. Dia tahu bahwa saat ini kamu tuh cuekin dia gitu, tapi dia dendam balik gitu. Dia bakal cuekin kamu. Nah ya, ini salah satu rencana yang dia mainkan untuk menguji ya seberapa kuat diri kamu tanpa dia. Hello ya, emang gue nggak bisa. Jadi udah gitu ya, kuat-kuatan aja gitu. Nih orang tuh lama-lama nggak bakal kuat kok ketika diri kamu yang mendiamkan dia. Percaya deh ya, percaya. Emang sok-sokannya aja dia nggak butuh sama kamu, sok cuek sama dirimu. Aslinya ya, dia itu membutuhkan kamu banget. Jadi udah ya, biarkan aja, nikmati hidup kamu ya. Nikmati ya apa ya, kesenangan kamu. Jangan terlalu stres-stres mikirin dia, nanti kamu sendiri yang botak kepalanya ya. Kita cek, aduh sampai keselak ya. Kita cek lagi di sini, bagaimana nasib kondisi dia seseorang yang kamu cintai saat ini. Bagaimana nasib dia kondisi seseorang yang kamu cintai saat ini. Bagaimanakah nasib dia kondisi seseorang yang kamu cintai. Bagaimana nasibnya dia sekarang tuh. Nah ya, ketahuan juga ya. Jadi ya, aku tuh melihat ya bahwa di sini seseorang yang kamu cintai itu orang yang nggak bisa lepas dari hidupmu. Sekalipun ya kamu sama dia terlibat ya dalam suatu masalah besar, apapun yang terjadi orang ini pengennya ya nempel terus sama kamu. Kenapa? Ya karena hanya kamulah satu-satunya orang yang selama ini selalu ngerti sama keadaannya ya. Tetapi terkadang ya dia kejablasan, jatuhnya nggak tahu diri gitu ya. Terus yang aku lihat ya, beberapa di antara kamu tuh terkadang ya rada ngerasa sebel sama nih orang. Kenapa? Ya karena kamu nggak mau berkaca gitu ya. Apakah selama ini kamu tuh sudah menjadi pasangan yang baik ya buat aku atau tidak? Karena kamu tuh pengennya selalu dicintai, tapi kamu nggak bisa mencintai aku. Waduh ya, kenapa tuh? Jadi nih orang aneh ya, pengennya dicintai terus, diperhatiin terus, tapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda mencintaimu ya, dan tidak menunjukkan tanda-tanda memperhatikan kamu. Nah ya, makanya di sini kamu sendiri yang kayaknya budrek. Ya, kamu sendiri yang kayaknya kena mental. Kenapa? Ya nggak betah juga gitu ya, terikat hubungan sama seseorang yang kagak jelas ya. Susah juga gitu ya, ngertiin terus, mencintai terus, tapi nggak pernah di ngertiin dan dicintai kayak gitu. Dan di sini memang yang aku lihat ya, diri kamu tuh sampai sempat ya pernah ya kesabaran kamu tuh habis oleh dia, dimana kamu tuh pernah mau memutuskan dia, tapi apa yang terjadi ya ujung-ujungnya ya dia nangis-nangis lah ya, dia drama-drama lah, dia memohon-mohon lah sama kamu, dia puji-puji kamu ya agar kamu tuh nggak putusin dia ya. Dan dia juga sempat gitu ya pernah menjanjikan ya adanya suatu perubahan ya, dimana dia ingin menjadi versi terbaiknya ya. Tapi lagi-lagi tapi setelah dia memaafkan, setelah kamu memaafkan dia, apa yang terjadi? Udah ya kembali lagi ke settingan pabrik ya, kayak handphone yang kena virus tuh ya. Ketika virusnya muncul, kumat-kumatan dia ya.
Dia kembali lagi ke settingan awal ya, yang mulai nggak memperhatikan kamu, mulai mengabaikan kamu ya, mulai cuekin kamu ya, dan mulai lagi gitu ya, kembali ke settingan awal gitu. Dan saat ini emang yang aku lihat ya, diri kamu tuh udah pasrah ya, kamu tuh udah menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kenapa? Ya karena percuma juga gitu ya. Gue ini ngomongin lo ya, mulut tuh sampai berbusa, tapi tetap aja tidak merubah keadaan. Ya sudah ya, cara yang terbaik adalah menyerahkan ya semua yang terjadi saat ini kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Karena kamu udah blunder ya. Kamu udah putus asa banget gitu ya. Diomongin ini nggak mempan, diomongin itu nggak mempan ya. Diputusin dia nggak mau ya, memohon-mohon untuk kembali ke kamu. Ya udah ya, kamu hanya bisa pasrah. Dan untungnya aja ya, diam-diam di belakang kamu ya, kamu tuh mulai berkenalan ya sama orang yang baru gitu ya. Tapi diem-diem aja gitu, nggak tahu sama dia. Karena kenapa? Ya kalau tahu dia pasti kebakaran jenggot ya. Dia bakal marahin kamu. Jadi diam-diem tuh ya kamu bukalah ya apps dating yang baru ya, coba tuh ya cari kenalan yang relevan sama kamu gitu ya. Akhirnya nemu juga lumayan ya buat selingan. Karena nggak menutup kemungkinan juga ya, si kadal ini ketika dia tetap nggak mau berubah, ya udah ya, kamu akan memutuskan dia dan menjalani hubungan bersama orang yang baru gitu ya. Kita cek lagi guys di sini. Bagaimanakah nasib dia seseorang yang kamu cintai saat ini? Ya, bagaimanakah nasib dia seseorang yang kamu cintai saat ini? Bagaimana nasib dia seseorang yang kamu cintai saat ini? Oke, ya, jadi aku tuh melihat ya, beberapa di antara kamu tuh kayaknya mencintai sama orang yang usianya lebih di atas kamu. Nggak apa-apa ya, usia bukan hambatan, yang penting tenaga dia masih greng. Is okay ya, karena jika dilihat dari energinya ya, di antara kamu tuh saat ini berdealing sama orang yang sayang banget sama kamu. Dia memperlakukan kamu ya seolah-olah kayak apa ya, memperlakukan kamu tuh bagaikan pasangan sahnya. Padahal ya kita ini cuma berstatus biasa aja, kita belum nikah ya, kita belum lamaran, tapi perlakuan dia ke kamu ini aduhai banget. Bahkan ya beberapa di antara dia ini gitu ya, ada yang menganggap gitu ya, kalau kamu cewek ya kamu dipanggil bunda lah, aduh ya. Kalau kamu cowok ya kamu dipanggil papa lah atau pipi, kayak gitu ya, pipi kali pipi kanan atau pipi kiri ya. Jadi kayak gitu ya, sebagai bentuk implementasi bahwa orang ini tuh sayang begitu dalam sama kamu ya. Dan di sini dia juga termasuk orang yang setia, cuman ya kendalanya ini orang tuh nggak bisa memanage waktu dia dengan baik ya, antara waktu dia bersama kamu dan waktu dia bersama kerjaannya. Sehingga apa? Banyak sekali schedule yang sudah kalian bikin tuh batal. Nah ya, gara-gara apa? Kerjaan dia terus gitu. Bahkan ya, kamu tuh pernah gitu ya dijanjiin mungkin ke Puncak Bogor, dijanjiin ke luar negeri, kayak dijanjiin ke kebun binatang ya. Aduh, ngapain tuh ya? Ya udah gitu, tapi tetap aja ya nggak jadi-jadi. Kenapa? Ya karena kebanyakan konsep gitu ya, dia nggak bisa manage waktu dia. Sehingga apa? Ya rasa kepercayaan kamu kepada dia itu jadi sedikit berkurang gitu loh. Kenapa? Karena nih orang tuh serius nggak sih gitu ya. Jangankan membicarakan hubungan ya, dia aja menepati janji yang pernah dia ucapkan ke kamu masih belum terrealisasi. Nah ya, kenapa? Itulah alasan kenapa gitu ya, diri kamu tuh terkadang suka maju mundur sama dia ya, antara pengen melanjutkan atau melepaskan gitu ya. Aku paham sih gitu ya, kalau diri kamu tuh iya gue percaya emang lu cinta banget sama gue gitu, tapi gue juga nggak suka sama orang yang pembohong, terlalu banyak janji tapi nggak terrealisasi gitu ya. Dan saat ini aku melihat ya bahwa nasib dia tuh ya, dia saat ini sedang sedih ya, sedang khawatir gitu. Dia tahu bahwa kamu tuh saat ini sedang bete sama dia. Ya, kamu tuh lagi ogah ya buat ngomong, buat komunikasi pun gak sudi cuy gitu ya. Kenapa? Ya ngambek aja gitu loh. Baru aja ya kamu tuh bikin janji kemarin sama aku ya. Tapi ternyata ya ketika hari H, lo tuh terlalu banyak alasan. Katanya alasan inilah, alasan itu, ayamnya bertelur lah.
Kucingnya beranak kali gitu ya. Untuk apa? Ya untuk nggak menepati janji yang pernah diucapkan ke kamu. Nah ya pusing juga tuh ya. Terus yang lebih parahnya ya, bagi kamu yang LDRan sama dia gitu, nih orang tuh sebenarnya udah cukup lama kenal sama kamu ya, tapi kamu tuh dijanji-janjiin ketemu terus sama dia gitu. Bahkan ini sampai pergantian tahun ya. Dari tahun 2025 sampai tahun 2026 tetap aja nih orang nggak muncul-muncul. Nah ya, itulah alasan kenapa terkadang kamu tuh ragu sama dia gitu. Nih orang tuh scammer ya. Apakah nih orang tuh scammer love ya, atau emang bener-bener orang yang sayang sungguhan? Nah itu, tapi nih orang juga kayak gitu. Ketika kamu diemin ya, ketika kamu ngambekin, ketika kamu marah gitu ya, ini orang suka sedih gitu, suka nggak terima gitu ya, pengennya tuh kayak kamu memaafkan dia gitu. Padahal aduh ya, capek sendiri gue ini maafin kamu tuh nggak kurang-kurang gitu. Selama ini kurang apa coba ya, aku memaafkan kamu, tapi apa yang kau berikan kepada aku sayang? Wow, lebay. Apa ya, hanya kata-kata bullshit kamu. Nah itu ya yang bikin kamu benar-benar merasa tertekan. Dan saat ini ya, kamu nggak akan tegang lihat kondisi dia gitu. Mungkin kamu mengira gitu ya, bahwa saat ini kondisi dia tanpa kamu tuh baik-baik aja. Salah besar ya. Justru malah yang kebaca ya di sini ya, dia tuh kayak jadi nggak fokus gitu ya. Kerjaan dia jadi berantakan gitu ya. Terus dia pun juga kayak moodnya itu hancur gitu ya. Kenapa ya? Karena kamu sedang ngambek sama dia gitu ya. Capek sendiri ngurusi kelakuannya. Terus aku juga melihat gitu ya, di antara dia itu kayak ada sesuatu hal ya, ungkapan emosional tuh yang tidak bisa dia sampaikan ke kamu gitu. Ya dia tahu sih bahwa saat ini tuh dia sebenarnya kayak marah banget sama kamu gitu ya. Karena kamu jutekin, kamu cuekin, kamu diamkan gitu. Tapi apa daya gitu. Karena orang ini kan takut kehilangan kamu. Makanya dia nggak mau ya marahin kamu. Aduh, ya iyalah gitu. Mau gue cut. Kita cek lagi di sini. Kita lihat ya, bagaimanakah nasib dia seseorang yang kamu cintai saat ini. Ya, bagaimanakah nasib dia seseorang yang kamu cintai saat ini. Bagaimanakah nasib dia seseorang yang kamu cintai saat ini? Gimana ya nasibnya? Aduh ya, dia lagi banyak masalah. Ya, dia lagi banyak masalah, makanya dia kenapa berubah gitu ya. Makanya dia berubah sikap ke kamu gitu. Ini semua bukan salahmu ya, tapi salah dia sendiri. Ya sudah tahu gitu ya masalah dia banyak, tapi justru menambah daftar masalah baru yang dia buat sendiri gitu. Beberapa di antara dia tuh kayaknya ada masalah dengan urusan pekerjaannya, dan ada juga gitu ya di antara dia ini yang saat ini kondisi finansial dia tuh lagi nggak stabil. Pengennya dia sih ya kamu tuh bantuin dia gitu ya, tapi ini orang tuh kayak ngerasa kagak enak gitu ya, takut menjadi beban ya dalam hidup kamu. Emang iya sih gitu, karena saat ini diri kamu juga lagi butuh duit gitu ya. Jadi jangan lagi gitu ya pusing-pusing tanya duit sama aku, karena gue juga butuh duit gitu ya. Terus dan di sini tuh emang sangat berpengaruh ya terhadap kondisi hubungan kalian tuh yang jadi rancu. Kenapa? Ya karena ya hubungan aja tanpa adanya komunikasi yang baik itu bisa menjadi awal ya kegaduhan yang terjadi di dalam hubungan ini. Nah itu yang terjadi sekarang karena kurangnya komunikasi ya, sehingga ikatan kalian tuh makin kesini makin agak jauh ya. Jauh ya, tapi jangan kejablasan nanti putus lagi ya. Dan di sini juga beberapa di antara kamu tuh sebenarnya udah terlalu sering ya kayaknya nolongin dia gitu ya. Nolongin apa lagi ya, tetap lagi torok ya, masalah duit lagi gitu ya. Kemarin tuh dia baru utang sama kamu ya, tapi dia utang lagi gitu, padahal yang kemarin tuh belum terlunasi. Ya udahlah gitu, karena saat ini kamu juga lagi butuh duit gitu. Makanya kenapa gitu, dia tuh sebenarnya pengen minta bantuan ke kamu lagi, tapi ngerasa nggak enak. Kenapa? Iyalah gitu ya, 2 utang kamu aja belum lo bayar gitu, gimana lagi gitu ya mau ngutangin kamu sekarang ya. Emang apa yang yang gue pinjemin ke kamu ya? Rambut. Terus aku tuh juga melihat gitu ya bahwa saat ini dia tuh kayaknya nggak pengen diganggu siapapun ya.
Dia nggak pengen diganggu sama siapapun. Makanya kenapa dia bersikap aneh gitu. Kayaknya ogah-ogahan gitu ya. Jangankan diajak ketemu, buat ngomong aja kagak mau gitu. Karena dia pengen fokus gitu ya, menyendiri, mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapi saat ini gitu. Terus bentar ya, oke. Beberapa di antara dia ini kayaknya ada yang lagi dikejar-kejar sama kayak debt collect ya. Yang aku lihat ya. Nggak tahu kenapa dikejar-kejar, mungkin udah jatuh tempo, atau mungkin udah jatuh tenor ya. Atau mungkin dia punya tanggungan motor tuh yang belum lunas. Makanya di sini yang aku lihat tuh kayaknya dia pusing banget keliengan gitu ya. Di satu sisi dia bayar ini ya, tapi dikejar lagi gitu ya. Sama si Pak Dep-Dep, aduh ya pusing banget. Kita cek lagi di sini guys. Kita lihat ya. Bagaimana kondisi dia, seseorang yang kamu cintai saat ini? Bagaimanakah kondisi dia, seseorang yang kamu cintai saat ini? Bagaimanakah kondisi dia, seseorang yang kamu cintai saat ini? Ya. Aku tuh ngelihat ya, kamu tuh saat ini lagi makan hati. Kenapa? Karena kamu udah capek sebenarnya ya debat terus sama dia. Tetap aja nggak menemukan solusi jalan keluar. Jadi ya udah gitu, daripada ya kamu ricuh sama dia, udah gitu lebih baik ya ini tuh kamu pendam gitu ya. Tapi kayak membuat diri kamu tuh jadi kemakan hati. Kenapa? Karena percuma juga gitu. Ketika kamu menjelaskan segala unek-unek kamu kepada dirinya dia, nih orang tuh pasti denial ya. Dia selalu menyangkal seolah-olah dia adalah seseorang yang paling benar. Hei, nggak salah gitu ya. Selama ini lo aja udah banyak salah sama gue, tapi masih tetap aja ya merasa bahwa diri kamu yang paling benar gitu. Nah, makanya kenapa gitu saat ini tuh kamu benar-benar berada di fase yang paling capek ya. Capek berdebat, capek berantem ya, capek beradu argumen. Udah gitu, kayak kamu tuh udah makan pahit manisnya kehidupan cinta gitu ya. Dan udah paham banget bagaimana karakter si Kucrut ini gitu. Ya gitu ya. Resiko menjalin hubungan sama orang yang agak-agak ya, agak lain ya. Nggak tahu ya nih orang apa kena serangan NPD, atau emang nih orang bawaannya udah kayak gitu, atau emang nih orang tuh ya emang caper aja sama kamu gitu. Cuman kalau dibilang caper enggak sih, tapi aku narik kuat energinya bahwa dia ini kayak ada sedikit gejala NPD ya. Bersyukurlah yang sedikit ya, tapi bencana bagi kamu yang dia udah NPD banget. Nah kayak gitu. Dan di sini ya aku tuh ngerasa bahwa kamu tuh sebenarnya kayak merindukan fase hubungan kalian yang dulu gitu, dimana kayak kalian tuh pada saat awal-awal saling kenal ya, pada saat awal-awal kalian sering bertemu. Nah ya, kamu kangen banget di masa-masa itu ya. Tapi saat ini jangankan merindukan itu ya, mengingat dia aja rasanya nggak sudi ya. Kenapa nggak sudi? Ya udah capek mental batin ini ya memikirkan tingkah kelakuan kamu terus gitu. Dan di sini memang yang aku lihat ya, ada sesuatu hal yang sepertinya sangat sulit untuk kamu lepaskan dari dirinya dia. Jadi sebenarnya kamu tuh pengen ngelepasin dia gitu, tapi kamu takut ambil keputusan. Apakah ya ini nantinya membuat diriku menyesal, atau justru malah membuat diriku tuh bernafas lega. Nah itu yang terkadang tuh membuat diri kamu ngerasa maju mundur gitu. Tapi kalau boleh jujur gitu, saat ini tuh kamu bener-bener di fase yang gak kuat ya. Ibarat kata uji nyali, kamu tuh udah angkat tangan gitu ya. Cuman ya kamu tuh kayak masih bingung gitu ya, apakah ini merupakan jalan yang benar, atau jangan-jangan nanti gitu ya ini adalah keputusan yang sangat aku sesali karena aku masih sayang, masih cinta sama dia. Nah ya, makanya sebelum ambil keputusan ya, ada kalanya konsultasi dulu sama aku ya. Ya. Terus di sini juga yang aku lihat tuh sebenarnya gini ya, aku tuh ngerasa dari energi kamu ada sesuatu hal yang kamu tahan saat ini. Nggak apa-apa, lebih baik omongkan aja. Karena
lama-lama ya hal ini kamu tahan itu bakal bisa jadi penyakit buat diri kamu sendiri. Nah ya, penyakit apa tuh ya? Banyak ya, nanti tensi naik ya, asam lambung naik ya, nanti hormon kamu nggak stabil, atau mungkin rambut kamu banyak yang rontok. Nah ya, daripada hal itu terjadi, lebih baik udah ya, nggak apa-apa dia kecewa karena emang faktanya kayak gitu, ungkapkan saja. Karena apabila kamu ya tetap memendam, nih orang tuh kagak sadar-sadar ya, nih orang tuh kagak akan tahu ya apa yang sebenarnya ya kamu pendam selama ini gitu. Karena kalau kamu memendam terus, nih orang tuh ya akan merasa bahwa kamu tuh nyaman-nyaman aja diperlakukan dia kayak gini ya. Nih orang tuh akan menyepelekan kamu terus ya, akan memperlakukan kamu seenak jidat dia sendiri. Nah ya, daripada hal itu nanti overdosis terus-terusan, ungkapkan aja, nggak apa-apa ya. Lebih baik jujur di awal daripada jujur di akhir, lebih menyakitkan ya. Oke, kita lihat lagi ya, bagaimanakah nasib dia seseorang yang kamu cintai saat ini. Bagaimanakah nasib dia seseorang yang kamu cintai saat ini? Bagaimanakah nasib dia seseorang yang kamu cintai saat ini? Wow. Aduh, ketahuan lagi ya. Ada yang baru putus nih. Aduh ya, aku tuh ngelihat ya kamu sama dia saat ini kayaknya lagi break. Gak tahu ya break untuk sementara atau emang kalian tuh ya memilih jalan kalian masing-masing. Tapi kayaknya kagak ya, karena di satu sisi aku lihat ya kalian berdua ini sama-sama putus, tapi di saat perasaan kalian tuh masih sama-sama begitu besar. Ya aku tahu sih putus ini tuh bukan murni ya dari isi kata hati kalian masing-masing, melainkan adanya pengaruh ego dan emosi. Nah, ya makanya di sini putus itu tidak menyelesaikan masalah, justru malah menambah masalah baru. Nah, saat ini siapa? Udah ya. Yang aku lihat tuh kalian berdua sama-sama nyesel. Kamu sedih, dia pun juga tambah sedih. Kenapa? Ya karena tidak seharusnya kita berpisah gitu. Tetapi karena emosi dan ego, ya gimana lagi gitu. Dan di sini aku tuh ngelihat ya kamu sama dia tuh kayaknya masih punya benang merah ya. Kayak masih punya benang merah yang belum putus gitu. Jadi kayak masih ada kemungkinan ya dalam waktu dekat atau suatu saat gitu kalian tuh bakal connect lagi. Tapi ya dalam perubahan versi yang jauh lebih baik gitu. Karena yang aku rasakan gitu, pasangan kamu ini orangnya kagak ada dewasa-dewasanya. Dia selalu menyelesaikan masalah dengan emosional ya, nggak menggunakan otak pikiran yang jernih. Nah tuh ya, makanya kenapa gitu perpisahan ini tuh nggak bisa dihindarkan karena si kadal ini sendiri gitu. Dia nggak mau ngalah ya, dan nggak bisa dikalahkan gitu. Dia juga orangnya tuh selalu ingin lebih di atas kamu, sedangkan kamu tuh selalu di bawah dia gitu ya. Terus aku tuh juga ngerasa ya, sebenarnya hubungan kalian tuh indah gitu. Cuman cara dia aja yang ngejalani hubungan ini ya yang begitu rumit, sehingga kesannya kayak hubungan kalian tuh rumit, padahal tidak gitu. Seandainya saja kalian berdua sama-sama mau berbenah diri, wow ya, aura hubungan kalian ini terlihat dahsyat banget gitu. Kenapa? Ya karena kalian berdua ini ya dulunya jadian juga bukan karena paksaan, melainkan karena panggilan hati dan kenyamanan yang sama-sama saling nyaman dan mencintai satu sama lain. Nah ya, makanya tuh ya baikan ya, jangan marah-marahan lagi. Daripada marah-marahan lebih baik peluk-pelukan ya, makan-makan ya, atau jalan-jalan bareng kayak kemana, hunting atau healing ya, atau mungkin bisa juga gitu ya. Udah deh sensor pokoknya ya. Dan saat ini tuh dia meneteskan air mata loh ya, dia kayaknya sedih. Cuman kamu aja yang nggak ngerasa. Kenapa nggak ngerasa? Ogah gitu. Karena kelakuan dia sendiri, makanya di sini kayak udah gitu ya, terserah lu aja gitu ya. Mau lu jungkir balik, mau lu nangis sampai banjir, kagak ngaruh di gue gitu ya. Kalau diri kamu tuh belum meminta maaf sama aku gitu. Karena nih orang tuh untuk meminta maaf aja rasanya susah banget ya, kayak dimintain emas 10 karat gitu ya. Padahal maaf tuh kan sesuatu hal yang tulus. Ya udah, akui kesalahan kamu, tidak mengulangi kesalahan yang sama, udah beres gitu. Tapi gara-gara nih orang tuh gengsinya mungkin terlalu gede ya,
Makanya untuk mengucapkan kata maaf aja kayak mengeluarkan uang 1 miliar. Aduh, ya pusing banget. Kita cek lagi di sini. Kita cek ya. Bagaimanakah kabar dia seseorang yang kamu cintai saat ini? Bagaimanakah kabar dia seseorang yang kamu cintai saat ini? Bagaimanakah kabar dia seseorang yang kamu cintai saat ini? The word. Wow, ya. Dia sedang terbelenggu ya ke dalam lautan perasaan kamu. Wow, ya. Karena di mata dia kamu tuh bikin aku adem ya. Di mata dia kamu tuh bikin kamu bisa ngerasa nyaman. Dan yang membuat dia terkiwir-kiwir sama kamu ya. Terkiwir-kiwir, terbucin-bucin. Ya itu semua karena perlakuan kamu ke dia yang benar-benar tulus gitu. Kamu nggak pernah nuntut ini, kamu nggak pernah nuntut itu. Dan kamu tuh juga orang yang selalu welcome, menerima dia padanya. Sehingga orang ini tuh terbelenggu ya ke dalam lautan cinta kamu. Dan saat ini nggak tahu kenapa ya, bagi dia diri kamu tuh mampu ngasih warna baru ke dalam kehidupannya. Karena awal dia sebelum kenal kamu, hidup dia tuh ya udah lempeng-lempeng aja kayak jalan tol ya. Tiba-tiba lurus saja. Nggak taunya gitu, ada tikungan. Jangan sampai ya bercanda. Jadi kayak gitu. Terus yang aku rasakan ya, dia tuh kayaknya ya pengen cepet-cepet ketemu sama kamu. Cuman kamunya itu yang kayaknya tuh jadwalnya masih belibet gitu. Karena ya mungkin kamu beda shift lah sama dia. Atau mungkin kamu nggak enak ya kalau misalkan tiba-tiba izin sama teman-teman kamu ya. Ya atau mungkin kamu masih belum nemu jadwal yang pas. Tapi nih orang udah kebelet. Kebelet banget. Kebelet apa? Bukan kebelet pipis ya, enggak. Tapi kebelet ketemu sama kamu. Nah ya, jadi kayak kamu tuh didamba-dambakan banget sama dia ya. Mungkin kamu nggak ngerasa aja gitu ya, karena baru mengenal. Terus nih orang tuh juga orang yang menurut aku tuh nggak terlalu nguluk-nguluk ya dalam menjalani sebuah hubungan. Udah gitu, cinta dia ke kamu tuh cinta yang bener-bener sederhana banget gitu ya. Kamu nggak perlu dijanjikan ya, kamu juga nggak perlu dikasih ekspektasi terlalu tinggi. Udah cukup nikmati aja, jalani gitu ya. Kalau ada yang salah ditegor ya, ditegor, digetok kepalanya ya. Kalau ada yang benar ya udah lebih dibenerin lagi gitu ya. Dan orang juga sifatnya tuh kayak nggak suka menyalahkan. Udah gitu. Dia selalu ya mengucapkan kata maaf sebagai bukti bahwa orang ini tuh benar-benar tulus mencintai kamu. Terus aku juga ngerasa ya bahwa nih orang tuh kayaknya punya pengalaman buruk ya saat pacaran sama mantannya dulu. Nggak tahu ya pengalaman buruknya apa. Mungkin dia dipelorotin ya. Atau mungkin dia dijadikan ATM berjalan. Aduh ya, bukan lagi tuh ya. Atau mungkin nih orang tuh pernah berkorban, tapi pengorbanan dia sia-sia gitu. Ternyata seseorang ya, mantannya dia ini justru malah nikah sama orang lain. Nah ya, makanya di sini kamu tuh harus bisa ngebuktikan kepada dia bahwa kamu tuh nggak sama ya sama mantan dia. Kamu tuh nggak sama. Hello, beda level kali gitu ya. Terus juga di sini kita lihat bottom deck-nya. Bagaimana nasib kondisi dia saat ini? Oke. Ya. Terlihat The Hermit. Aku ngerasa bahwa saat ini ada seseorang yang kayaknya sedang menjauhi kamu. Bukan karena nggak cinta, karena dia merasa nggak layak untuk kamu cintai. Ya. Merasa tidak layak, merasa tidak pantas, dan merasa banyak kekurangan. Padahal kamu nggak kayak gitu ya. Kamu tuh orang yang selalu menerima dia padanya ya. Kamu juga nggak pernah menuntut sedikit pun dari dia. Tapi orang ini tuh kayak selalu merasa kurang di mata kamu gitu ya. Dan makanya kenapa gitu ya, di antara dia saat ini tuh kayak bener-bener merenung gitu. Dia menjauhi kamu ya, karena dia merasa tidak pantas, bahwa kamu tuh lebih pantas mendapatkan seseorang yang jauh lebih daripada diriku. Nah ya, nggak tahu kenapa nih orang juga ada kagak jelasnya gitu ya. Jadi kayak ketika kamu sama dia ada selisih paham gitu, nih orang tuh kayak selalu nyalah-nyalahin kamu. Ya udah sana carilah gitu, aku tuh nggak pantas buat kamu ya. Cari aja seseorang yang lebih perfeksionis, cari aja seseorang yang lebih sempurna ketimbang diriku. Padahal kamu nggak pernah sedikit pun gitu ya
mencari kesempurnaan. Karena di dunia ini kesempurnaan tuh hanyalah milik Tuhan. Nah, tapi ini orang selalu gitu ya, yang bikin kamu ngerasa kesel tuh kayak gitu. Selalu memposisikan diri ya sebagai orang yang tidak pantas untuk bersanding dengan dirimu. Nah, ya. Untung dirimu sabar. Ya, kalau kamu nggak sabar, udah ya, nggak kuat lagi. Terus kita lihat lagi bagaimana energi dia sekarang. Kita lihat ya, apa yang akan dia lakukan. Apa yang akan dia lakukan ke kamu dalam waktu dekat. Apa yang akan dia lakukan ke kamu. Menata hubungan lebih baik. Wow. Menarik ya. Jadi dia tuh ngerasa ya, mungkin kemarin-kemarin tuh hubungan kamu dan dia terlalu toksik banget gitu ya, terlalu kurang indah untuk dipandang gitu. Dan kalian tuh ya udah sama-sama akhirnya sama-sama mengintrospeksi diri, sama-sama mau menerima, is okay gitu. Ya udah ya, hubungan itu tidak akan berubah kalau tidak dimulai dari sekarang. Nah, makanya kenapa gitu ya, yang akan dia lakukan ke kamu dalam waktu dekat tuh ya, dia akan berusaha memperbaiki hubungan ini ya, agar menjadi hubungan yang jauh lebih indah dan lebih serius lagi. Kayak gitu. Kita cek lagi, apa yang akan dia lakukan ke kamu dalam waktu dekat tuh ya, langsung nongol. Dia pengen ketemu kamu. Dia nggak peduli sesibuk apapun kamu ya, gue akan tetap samperin lo. Ya. Karena di sini yang aku lihat tuh kayaknya yang susah buat diajak ketemu kamu gitu. Kamu tuh harus menyesuaikan jadwal, kamu tuh harus rollingan mungkin ya sama partnership kamu ya. Terus di satu sisi kamu juga banyak kerjaan gitu. Dan nih orang kebelet gitu ya. Dia nggak kuat banget pengen ketemu kamu. Nah, makanya gitu, dalam waktu dekat tuh dia nggak peduli sesibuk apapun kamu, gue akan tetap ya samperin kamu. Ya, kemanapun gue akan kejar lo. Aduh ya, gitu ya. Kalau orang udah terbayang-bayang. Dan di sini tuh emang yang aku lihat ya, dia tuh sebenarnya sudah persiapkan sejak dulu kala, sejak zaman artefak kagak ya. Jadi kayak dia tuh emang sudah mempersiapkan gitu ya pertemuan ini gitu. Cuman kamu sendiri yang kayaknya tuh sibuk dengan urusan kamu gitu ya. Tapi karena dia udah nggak kuat menahan rindu, jadi ya udahlah gitu ya, ya udah gue bakal samperin kamu, ketemu kamu, nyapa kamu, cium-cium kamu. Aduh ya, ngeri banget. Kita lihat lagi, apa yang akan dia lakukan ke kamu dalam waktu dekat. Apa yang akan dia lakukan ke kamu dalam waktu dekat. Oke, aku ngerasa kamu dan dia kayaknya ada rencana buat kerja sama bareng yang mungkin berurusan dengan masalah bisnis, karir, keuangan ya. Hal itu tuh emang sudah kalian rencanakan ya pada saat awal kenal gitu. Tapi gitu nggak tahu kenapa, mungkin seiring berjalannya waktu dan kesibukan kalian masing-masing, hal itu tuh nggak jalan-jalan ya, nggak terrealisasi. Makanya ya, dalam waktu dekat tuh ya di sini akan ada kerjasama yang deal ya, akan ada kayak ya udah ya, kalau ini hanya sekedar rencana-rencana terus, ini nggak jalan-jalan loh gitu. Cuman yang aku rasakan ya, diri kamu tuh terkadang ada keraguan gitu. Kamu ragu gitu ya, kalau seandainya gitu aku berantem sama kamu, nanti ini berpengaruh juga gitu ya sama usaha kita, kerja sama kita. Kan ini usaha bareng, menyangkut dua pribadi yang menjadi satu gitu. Meskipun kamu udah yakin gitu ya bahwa nih orang tuh sayang sama kamu, tapi namanya keraguan, ini berbicara masalah uang ya. Jadi kayak terkadang tuh ada sedikit rasa keraguan atau takut gitu ya. Takut kalau berpengaruh terhadap bisnis kalian gitu. Kita lihat lagi, apa yang akan dia lakukan dalam waktu dekat. Wow, ngeri ya. Ngeri. Oke, kayaknya ada yang bakal ditinggal jauh ya. Jadi kayak kalian tuh bakal jauhan gitu ya, bakal LDR gitu, karena ada yang dipindah tugaskan ya, ada yang kerjaannya pindah jauh ya, lebih jauh tempatnya dari kamu. Ya, atau mungkin ada yang kembali ke kampung halaman. Nah ya, makanya di sini kayak kamu tuh ngerasa sedih. Aduh ya, padahal kita ini baru sayang-sayangan ya, baru cinta-cintaan, baru jadian ya, kok ternyata
kamu meninggalkan aku lagi gitu. Sebenarnya yang aku lihat gitu, jarak tuh tidak mempengaruhi hubungan kalian selagi kalian tuh ya sama-sama bisa menjaga kesetiaan, kepercayaan gitu. Dan nih orang tuh serius sama kamu gitu ya. Jadi nggak apa-apa gitu, toh dia merantau juga ya nantinya itu untuk masa depan hubungan kalian ya, kayak gitu. Atau mungkin ya dia merantau tuh untuk masa depan ketika gue udah nikah. Kayak gitu ya. Kita cek lagi. Kita cek ya, apa yang akan dia lakukan ke kamu dalam waktu dekat. Nih orang tuh kayaknya pengen selalu dihargai. Dan ada yang ngerasa saat ini ya, seseorang yang menjaga jarak dengan kamu karena dia merasa nggak dihargai sama dirimu. Nah, padahal tuh ya, gue tuh kurang ngasih penghargaan apa lagi sih sama kamu gitu. Iya, paham gitu. Gue tuh bisa menghargai kamu, tapi kayak kamu tuh seolah-olah butuh validasi yang lebih gitu ya. Atau mungkin butuh validasi yang seperti apa lagi sih gitu, agar diri kamu tuh merasa dihargai gitu ya. Karena di sini ada seseorang tuh yang pengen gitu ya, kayak salah paham sama kamu, dikiranya kamu nggak bisa menghargai dia. Nah, dihargai berapa tuh? 500 perak atau 1000? Karena pusing juga gitu ya. Gue tuh udah berusaha menghargai kamu, tapi tetap aja salah di mata kamu. Nah, yang nggak benar siapa ya? Kita lihat lagi di sini. Apa yang akan dia lakukan ke kamu dalam waktu dekat? Oke, di sini ya, saya jelaskan dulu yang tadi. Dan di sini yang akan dia lakukan ke kamu dalam waktu dekat ya, di kartu energi Six of Wands ini, dia akan menjauhi kamu, di mana tujuan dia tuh agar diri kamu tuh ngerasa ya seberapa beratnya ketika dia cuekin kamu. Dan sebenarnya capek sih gitu menanggapi dia, karena tingkah dia ini nggak logis ya. Tingkah dia ini kayak mencerminkan bahwa dia pribadi yang childish banget, pribadi yang nggak dewasa gitu ya. Dan di sini gue bocorin sekarang gitu. Jadi nggak usah heran, nggak usah kaget gitu. Kalau tiba-tiba gitu dia merasa nggak dihargai, terus langsung cuekin kamu. Ya, sorry lah ya gitu ya. Terus ini yang akan dia lakukan ke kamu. Ya, dia ada yang pengen menemuin orang tua kamu. Ya, nemuin keluarga kamu sebagai bukti rasa serius dia terhadap dirimu. Nah, jadi dia pengen memperkenalkan diri gitu ya, pengen memvalidasi bahwa gue tuh ada hubungan spesial sama kamu gitu ya, Bu, Pak, wow. Kalau dia cowok, kalau dia cewek ya, mungkin kalian berdua tuh ada rencana gitu ya, buat mengenalkan dia ke orang tua kamu gitu. Ya, dan menurut aku tuh kayak orang tua kalian tuh menyambut dia dengan baik gitu ya. Oke guys, terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan readingan ini bisa berikan energi positif vibes ya bagi kalian. Dan buat teman-teman yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar personal reading, silahkan langsung saja klik aja link tautan WA, nomornya ada di bawah deskripsi video ini. Oke, thank you, bye.